Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fizal Gali Putra dari 2D D3 Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan LKM pengendalian proses dengan judul penentuan fungsi hantam sistem pengendali. Untuk peralatan yang digunakan adalah pengendali aras. Dari data hasil pengamatan dapat diketahui persen PO sebesar 40%, persen PO2 sebesar 60%. Lalu bisa dihitung delta persen PO, yaitu sebesar 20%. Kemudian persen PV1 dapat diketahui dari grafik yang pertama ini pada saat T sama dengan 0, yaitu sebesar 19,84%, dan persen PV2 yaitu pada saat sudah stabil ini sebesar 46,49%. Kemudian bisa menghitung delta persen PV yaitu 26,65%. Untuk yang poin A1, grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 1. Nah, untuk metode 1 ini yang pertama harus menarik garis lurus persen PV1 dan persen PV2. Kemudian dari sini ditarik garis lurus menuju persen PV2. Dari titik potong ini ditarik lurus vertikal ke bawah. Nah, kemudian untuk A2 tentukan nilai Kp, tau, dan tau D atau dead time jika ada dengan menggunakan metode 1. Yang diketahui pertama itu adalah delta CS atau delta persen PV, yaitu sebesar 26,65%. Terus untuk menentukan Kp-nya menggunakan rumus delta CS per delta persen PO dan didapatkan Kp sebesar 1,3325. Kemudian pada metode 1 ini tau itu adalah yang ini, jarak dari sumbu Y sampai titik perpotongan dikira-kira sebesar 1,35. Untuk dead time-nya tidak ada, jika dilihat dari grafik ini tidak ada dead time. Kemudian untuk poin A3, tentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin A2. Dikarenakan pada A2 ini tidak terdapat dead time, maka menggunakan rumus GS sama dengan Kp per tau plus 1 dan didapatkan GS sebesar 0,009978. Kemudian untuk poin B1 yaitu grafik persen PV terhadap waktu pada metode 2. Nah, dalam metode 2 ini yang pertama harus ditentukan adalah titik potong. Untuk mencari titik potong yaitu dengan cara rumus persen PV1 plus 0,632 delta CS dan didapatkan titik potong sebesar 36,6828. Kemudian ditaruh dalam grafik, ya di sini titik potongnya ditarik garis lurus horizontal ke arah kanan. Kemudian pada B2 tentukan nilai Kp, tau, dan dead time atau tau D jika ada dengan menggunakan metode 2. Yang pertama adalah menentukan Kp. Kp-nya ini Kp2 ditentukan dengan rumus titik potong dibagi persen delta PO dan didapatkan hasil 1,83414. Kemudian untuk tau sama seperti metode 1, yaitu jarak titik Y sampai titik potong, yaitu sebesar 135. Kemudian pada poin B3, tentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin B2. Nah, untuk B2 ini sama dengan B1 karena tidak ada tau D atau dead time. Karena itu menggunakan rumus GS sama dengan K per tau S plus 1. Didapatkan besar GS sebesar 0,013486,324. Kemudian untuk poin C1, grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 3. Nah, untuk metode 3 ini yang pertama dilakukan adalah menentukan T1 dan T2. Untuk T1 dapat ditentukan persen PV dengan rumus persen PV1 ditambah
283 delta CS. Sedangkan untuk T2 dapat ditentukan melalui rumus persen PV1 ditambah 0,632 delta CS. Dan didapatkan hasil untuk T1 sebesar 27,38. Kemudian diletakkan di grafik dan didapatkan di sini, ditarik garis lurus vertikal ke atas, titik potongnya ditarik garis horizontal ke kiri. Untuk T2 didapatkan 36,6828. Sama diletakkan di sumbu X, kemudian ditarik garis lurus ke atas dan titik potongnya ditarik ke kiri. Untuk C2 yaitu menentukan nilai Kp, tau dan tau D atau dead time jika ada dengan menggunakan metode 3. Untuk Kp-nya dapat dicari melalui rumus titik potong delta CS per PO per delta PO dan didapatkan sebesar 1,3325. Kemudian untuk mencari tau dengan rumus 3/2 dalam kurung T2 dikurangi T1 didapatkan besar tau sebesar 13,95. Kemudian menentukan T0 dengan rumus T2 dikurangi tau didapatkan hasil 22,73. Kemudian untuk poin C3 yaitu menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin C2. Pada poin C2 ini sama, tidak terdapat dead time, maka dari itu menggunakan rumus GS sama dengan K per tau S plus 1. Didapatkan hasil besar GS ya sebesar 0,089122834. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.